Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini BK Sahabat Seru akan membahas materi ke-24, materi bimbingan konseling kelas 9 semester 2. Pada materi ini kita akan membahas tentang cara hidup bermasyarakat agar menjadi lebih baik. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Kita akan melihat bagaimana kehidupan bermasyarakat itu. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Akan tetapi, terkadang manusia juga merasa tidak membutuhkan orang lain dan rela melakukan apapun demi mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu, agama berperan penting dalam melakukan pengawasan dan hukum agar manusia tidak semakin berbuat semaunya sendiri sehingga merugikan pihak lain. Selain membutuhkan pihak lain untuk dapat bertahan hidup, terdapat ciri lain yang menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Dalam kehidupan bersosial, masyarakat dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok atau individu. Tidak jarang manusia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Oke, bagaimana caranya kita untuk hidup bermasyarakat? Oke, berikut ini ada beberapa cara bagaimana hidup bermasyarakat. Yang pertama, hormati orang yang lebih tua. Yang namanya masyarakat tentu tidak sedikit orang-orang yang sudah tua atau memasuki masa usia senja. Nah, karena banyaknya orang yang sudah tua, hendaknya kita lebih menjaga sikap dan sifat. Jika sedang berbicara dengan mereka, maka berbicaralah yang pantas dan sesuai untuknya. Bukannya berbicara sebagaimana kita berbicara terhadap teman seusia kita. Kemudian, ketika ingin melewati di depan mereka, maka gunakanlah adab serta tata krama, yaitu dengan cara mengucapkan kata permisi atau membungkukkan dan menundukkan kepala di depannya. Adab itu di atas daripada ilmu. Biar berilmu tinggi tapi adab rendah, maka tidak akan dihiraukan oleh masyarakat. Sebaliknya, walaupun ilmu yang diperoleh tidak tinggi tapi adab terhadap orang lain sangat baik, jelas itu akan menjadikan masyarakat bangga terhadap kita. Dan jika bisa, antara adab dan ilmu harus seimbang. Makin tinggi ilmu yang dimiliki, maka makin tinggi pula adab yang dimiliki. Tentu itu semua sangatlah bagus. Kemudian yang kedua, utamakan sikap sosial yang tinggi. Janganlah kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan orang banyak. Dan utamakanlah sikap terhadap kepentingan orang banyak terlebih dahulu, sehingga orang lain akan merasa senang terhadap diri kita. Jika ada suatu kegiatan yang sedang dilakukan di masyarakat, maka bersegeralah dalam membantunya. Bantulah dengan sekemampuan diri kita dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila kita lebih mengutamakan kepentingan orang banyak, maka orang akan merasa ada yang kurang atau kehilangan bila mana diri kita tidak ada di tengah-tengah mereka. Dan dari situ pula kita dapat menilai seberapa pentingkah diri kita di masyarakat. Apabila orang selalu menanyakan tentang keberadaan kita, maka sudah pasti bahwa diri kita ini dibutuhkan di masyarakat. Dan sebaliknya, apabila orang acuh terhadap ketidakadaannya diri kita di masyarakat, maka tidak mustahil bahwa orang-orang tidak pernah peduli terhadap diri kita. Untuk itulah kita harus menanamkan sikap sosial yang tinggi di masyarakat. Yang ketiga, berbuat baik terhadap tetangga. Tetangga adalah orang yang berada sangat dekat terhadap kita, walaupun tidak ada ikatan kekeluargaan. Dan tetangga punlah yang akan menolong kita terlebih dahulu bila mana kita tertimpa musibah. Untuk itulah hendaknya berbuat baik terhadap para tetangga kita dan anggaplah bahwa kita berkeluarga dengan mereka.
Apabila tetangga kita memerlukan bantuan, maka segeralah membantunya, dan apabila kita memiliki rezeki yang berlebih, maka senangkanlah anak-anak mereka. Misalnya memberikan pakaian, mainan, atau memberikan mereka uang sekedar untuk jajan. Dan yang lebih penting lagi adalah jaga selalu hubungan yang baik dengan mereka. Jangan sampai terjadi pertikaian, apalagi sampai bermusuhan sehingga menyebabkan acuh tak acuh. Oleh sebab itu, bila mana terjadi juga pertikaian, maka segeralah memperbaikinya serta saling maaf-memaafkan. Hidup akan selalu indah bila mana tidak ada musuh yang kita miliki. Selanjutnya yang keempat, jangan pelit. Pelit atau dalam istilah bahasa sehari-hari disebut dengan palamar, yaitu orang yang tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Pelit merupakan sifat yang tidak terpuji. Oleh sebab itu, jika kita memiliki harta yang berlebih, maka berikanlah sebagian harta kita untuk membantu orang lain yang sedang memerlukan bantuan. Lawan dari sifat pelit ini adalah sifat dermawan. Jika pelit itu tadi adalah orang yang tidak mau memberikan sebagian hartanya untuk orang lain, sifat dermawan justru sebaliknya, yaitu orang yang mau dan rela memberikan sebagian hartanya untuk membantu orang lain secara tulus ikhlas. Orang yang dermawan disebut juga dengan orang yang ringan tangan. Jika kita tinggal di lingkungan masyarakat, maka terapkanlah sifat dermawan ini, sebab sifat dermawan ini akan mendatangkan kebaikan untuk kita, dan juga masyarakat akan merasa sangat senang dengan kehadiran keluarga kita di sekitar tempat tinggal mereka. Namun sebaliknya, jika kita pelit, maka orang-orang akan merasa benci terhadap kita, walaupun kebencian mereka tidak nampak terlihat dari depan. Selanjutnya yang kelima, jangan bersikap sombong. Jika kita memiliki harta yang banyak, jangan coba-coba bersikap sombong, apalagi di tengah-tengah masyarakat. Orang tidak akan pernah segan terhadap kita, bahkan sebaliknya, orang-orang justru merasa benci dengan kehadiran kita. Ingat, yang namanya hukum karma itu bisa saja terjadi kepada setiap orang, apalagi terhadap orang yang sombong. Orang tidak akan mau menolong ketika suatu musibah menimpa keluarga kita. Itu disebabkan akibat dari kesombongan yang kita miliki. Sifat sombong akan membuat hidup kita celaka. Ingat, semua yang ada pada diri kita ini seperti harta, pangkat, serta jabatan itu semua hanya bersifat sementara dan akan menghilang jika waktunya telah tiba. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan terhadap apapun yang kita miliki, dan alangkah baiknya untuk bersikap secara sederhana meskipun kita memiliki harta yang banyak. Selanjutnya kita akan melihat hubungan manusia, masyarakat, dan ketertiban. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu senantiasa melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran yang mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan berkelompok, terjadilah interaksi antar manusia. Interaksi yang dilakukan pasti ada kepentingan, sehingga bertemulah dua atau lebih kepentingan. Pertemuan kepentingan tersebut disebut kontak. Menurut Surojo Wignodipuro, ada dua macam kontak, yaitu kontak yang menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu saling memenuhi, misalnya penjual bertemu dengan pembeli. Kemudian yang kedua, kontak yang tidak menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu bersaingan atau berlawanan, misalnya pelamar yang bertemu dengan pelamar yang lain, atau pemilik barang bertemu dengan pencuri. Mengingat banyaknya kepentingan, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak mustahil terjadi konflik antar sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Agar kepentingan pribadi tidak terganggu dan setiap orang merasa aman, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus dicegah. Manusia selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan tertib, aman, dan damai yang menjamin kelangsungan hidupnya. Dalam hubungan sosial ini selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan jaringan relasi-relasi sosial.
yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur, setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Berikutnya kita akan melihat pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan. Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Tata itu lazim disebut kaidah atau norma atau ukuran-ukuran. Norma-norma itu mempunyai dua macam isi dan menurut isinya berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibat yang dipandang tidak baik. Ada beberapa macam norma yang telah dikenal luas, yaitu yang pertama, norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima seluruh umat manusia. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini adalah dicela sesamanya. Karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Selanjutnya, kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama yang dianggap sebagai aturan hidup. Kemudian, adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun-temurun. Pada umumnya, adat istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci atau sakral dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun-temurun. Sedangkan kebiasaan tidak merupakan tradisi rakyat. Kemudian, peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat kelompok atau orang atau lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama. Kemudian kita akan melihat hubungan antar norma. Kehidupan manusia dalam bermasyarakat selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial ini mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antar hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi
Artinya, kaidah sosial mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat. Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk membunuh sesamanya. Hal yang sama juga berlaku untuk pencurian, penipuan, dan lain-lain pelanggaran hukum. Hubungan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum yang tidak dapat dipisahkan itu dibedakan karena masing-masing memiliki sumber yang berlainan. Norma agama sumbernya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, norma kesusilaan sumbernya suara hati, norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan, dan norma hukum sumbernya peraturan perundang-undangan. Berikut ini cara sukses untuk menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Yang pertama, apresiasi. Memang terdengar sangat klise, namun faktanya menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat sangat diharuskan. Apalagi dengan banyaknya perbedaan, kita perlu menerima setiap perbedaan tersebut dengan tangan terbuka. Kemudian yang kedua, tidak menghakimi. Menjustifikasi seseorang atau sebuah kelompok masyarakat karena dianggap berbeda dengan cara pandang kita merupakan hal yang sangat tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga, bahasa. Bahasa verbal maupun nonverbal juga perlu dikuasai saat bersosialisasi dengan masyarakat. Baik menggunakan bahasa ibu, bahasa nasional, dan bahasa internasional, kita perlu mempelajarinya. Penggunaan bahasa yang baik dan santun salah satu kunci di kehidupan sosial. Demikian tadi materi tentang bagaimana cara untuk menjalin hubungan sosial dengan masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan bertemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.